Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran membuat robot sederhana menggunakan aplikasi RoboMind di browser. Nah, di sini saya menggunakan handphone Android ya. Jadi bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer di rumah bisa menggunakan handphone Android, tapi disarankan untuk menggunakan laptop atau komputer ya, agar tampilannya lebih luas dan lebar. Nah, bagi yang dari awal memang belum berhasil atau masih gagal ya, di sini saya akan menjelaskan stepnya dari awal ya. Jadi kalian perlu memperhatikan betul-betul mulai dari proses pendaftaran ya, sampai proses untuk menggerakkan robot tersebut. Nah, untuk browser yang akan kita gunakan ya, saya sarankan menggunakan browser Google Chrome ya, karena lebih responsif dibandingkan browser yang lain ya, browser Google Chrome. Oke, langsung saja kita buka dulu di pencarian Google. Kita ketikkan di sana RoboMind ya. Nah, di website RoboMind kalian pilih yang paling atas ya, www.robomind.net. Nah, sampai di browser RoboMind ada dua pilihan, kita pilih yang kiri, Academy. Oke, setelah terpilih menu Academy, kita diharuskan untuk pendaftaran ya, mendaftar akun. Nah, fungsinya untuk mendaftarkan akun agar net atau tempat untuk pembuatan program robot kita dapat terbuka ya. Jika belum mendaftar, maka net di program RoboMind tidak akan terbuka. Oke, kita coba dulu proses pendaftaran ya. Di sini ada icon menu garis titik 3 ya, di pojok kanan atas. Kalian bisa mengkliknya terlebih dahulu ya, lalu pilih menu create account. Nah, di menu create account ya, untuk pertemuan sebelumnya masih banyak yang mengalami kesulitan, mulai dari username already taken ya, ataupun password tidak bisa dikenali atau error. Nah, untuk di kolom email kalian bisa menggunakan email yang biasa kalian gunakan ya, email yang biasa digunakan, yang biasa kalian buka di kotak masuk. Nah, lalu pilih email tersebut ya. Di sini saya menggunakan email yang biasa saya gunakan. Kemudian di bawahnya repeat email, kalian ketikkan email seperti yang di atasnya. Nah, untuk pengisian password, nah, kalian gunakan kombinasi huruf dan angka ya. Gunakanlah kombinasi huruf dan angka agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan password. Oke.
contoh di situ ada nama email saya ya. Saya pakai huruf dulu ya. Kemudian saya kombinasikan dengan angka. Lalu saya ulangi pengetikan password seperti yang di atas. Lalu pilih register. Nah, setelah kita klik register, nah kita langsung mengecek di kotak masuk email kita ya. Jika tidak ada terjadi error, maka tampilannya akan seperti ini saja. Jika ada error, pasti ada tulisan merah errornya ya, pembuatan pendaftaran. Oke, kita buka dulu untuk bagian email. Apakah sudah ada email masuk dari RoboMind? Nah, kita refresh. Nah, di sini ada email masuk dari RoboMind. Nah, email ini adalah email untuk konfirmasi registrasi. Ya, kalian konfirmasi registrasi dulu di email agar akun RoboMind kalian aktif. Yang ini mungkin bisa, yang tanda tangan nggak bisa. Yang tanda tangan yang kata Pak Yudi Pakai screenshot nanti, di screen habis coret. Boleh juga. Kalau saat ini yang Nah, di sini sudah muncul keterangannya ya. Your registration has complete successfully ya. Berarti kalian sudah selesai dalam registrasi dan sukses. Nah, kalian kembali lagi ke menu utama ya. Di menu utama kalian klik dulu di pojok kiri atas. Oke, lalu kita akan mencoba login ya di menu garis 3 tadi. Nah, di sini sudah login ya. Sudah ada keterangan nama saya. Nah, jika belum ada nama, kalian bisa silahkan login dulu. Ya, ini saya coba logout, kemudian login lagi. Ya, di sign in ya. Sign in ini adalah menu login bagi yang sudah mendaftarkan akun. Ya. Kita pakai email yang sudah digunakan. Lalu password yang sudah dibuatkan juga tadi. Oke, lalu pilih login. Nah, kita balik lagi ke menu utama. Perhatikan betul jika sudah berhasil login, maka di pojok kanan atas ada keterangan nama akun kalian. Ya. Baik, kita sudah masuk ke menu utama dari RoboMind. Nah, langkah selanjutnya kalian akan memulainya. Ya, di sini ada menu try it. Ya. Kita klik dulu menu try it. Nah, ini adalah tampilan dari program RoboMind. Nah, di sebelah kiri ya, yang kotak warna biru ini adalah tempat penulisan kode. Fungsinya untuk memerintahkan robot menggunakan kode yang sudah kalian gunakan. Oke, digeser ke samping. Di sini ada tampilan robot kalian ya. Nah, ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan, kemudian bisa juga di zoom in dan di zoom out. Nah, karena di program ini mapnya ya, ini masih terbatas, di sampingnya dindingnya masih kecil ya, tidak seperti yang ada di buku, dindingnya lebar. Di buku halaman 85 kita akan menggunakan map yang seperti yang ada di buku ya.
Di mana letak mapnya itu? Oke, kita buka dulu di menu pojok kanan atas, ya, masih di menu pojok kanan atas, menu garis, ya. Lalu kalian pilih courses, ya. Oke, kalian scroll lagi ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada menu lagi, ya, namanya Map Chess. Nah, ini kalian pilih Start, ya. Bagian Map Chess kalian pilih Start. Oke, kalau sudah masuk ke menu Map Chess, kita scroll lagi ke bawah, ya, sampai menjumpai map yang bernama Open Area 1, ya, Open Space Map, kemudian Open Area 1. Nah, map inilah yang akan kita gunakan, yang sama persis dengan yang ada di buku. Baik, sudah masuk ke menu Open Area 1, ya, map Open Area 1. Kita lihat apakah mapnya sama dengan yang ada di buku, ya. Nah, ya, jadi mapnya sudah sama. Nah, langkah selanjutnya kita akan menuliskan kode, ya, masih kita ikuti panduan yang ada di buku. Kode yang pertama, saya ingin menempatkan posisi robot saya ini ke pojok kiri atas. Nah, jadi nanti di sini robot akan memulai menuliskan huruf yang kita inginkan, ya. Kalau yang ada di buku, hurufnya adalah I am programmer, ya, tulisannya I am programmer. Nah, bagaimana caranya agar si robot tadi berpindah ke pojok kiri atas? Kalian perhatikan di buku halaman 85 poin kelima, ya, halaman 85 poin kelima. Nah, di situ kodenya seperti ini, ya. Langsung kita praktekkan saja. Kita ketikkan forward, buka kurung, 3 tutup kurung. Nah, ini artinya forward ini maju sebanyak 3 langkah, ya, memajukan robot sebanyak 3 langkah. Oke, di bawahnya kalian enter saja. Bagi yang pengguna Android, untuk enter ke bawah itu bisa menggunakan ikon panah ke bawah, ya. Pengguna Android, kita enter ke bawah, kemudian left. Nah, left ini perintah untuk agar si robot tersebut belok ke kiri, ya. Enter lagi ke bawah, kita ketikkan forward 8, ya. Robot tersebut akan maju sebanyak 8 langkah. Dan right, ya. Like ini berarti dia akan berbelok ke kanan. Oke, kita akan coba dulu apakah si robot tadi berjalan sesuai perintah kita. Jika ada salah satu huruf yang tertinggal, misalnya T-nya lupa, ya, maka dia akan menampilkan error, ya. Seperti ini, kita akan hapus dulu T-nya, kita hapus.
Kita lihat apakah di keterangan akan menampilkan error. Nah, ini error ya, karena salah satu hurufnya hilang. Berarti kalian harus memperhatikan betul huruf atau kode yang kalian gunakan. Oke, kita coba jalankan, tekan tombol play. Nah, ini robot sudah bergerak ya, dengan perintah yang sudah kita jalankan. Nah, jika dia sudah berhenti, maka si robot akan berputar-putar ya. Nah, itu dia keunikannya. Baik, robot sudah di posisi pojok kiri atas. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat huruf I ya, karena kita akan membuat kalimat I am programmer. Nah, di huruf I kalian buka di halaman berikutnya 86 ya. Di situ ada kode ya, kode huruf I ya. Kita enter lagi ke bawah. Oke, untuk penulisan huruf I ya, kita bisa menggunakan ikon pagar ya, simbol pagar. Nah, fungsi dari ikon pagar ini ya adalah agar perintah atau kode yang kita gunakan ini tidak terbaca ya, atau tidak tereksekusi. Jadi huruf pagar I ya, kalimat pagar I ini tidak akan dibaca oleh program karena dia hanya berupa keterangan saja ya. Oke, lanjut, kita enter saja ke bawah. Kita lanjut lagi penulisan kode. Paint white. Nah, kode paint white ini fungsinya untuk menggambarkan kalimat yang akan kita buat ya. Jadi si robot akan menggambar huruf menggunakan cat warna putih ya. Di enter lagi ke bawah, lanjut forward 2 ya, maju sebanyak 2 langkah. Kemudian kita ke bawah lagi, stop paint. Nah, stop paint berarti si robot akan berhenti mengecat ya, berhenti mengecat. Oke, kita coba dulu jalankan apakah kodenya berjalan. Nah, si robot sudah mulai mengecat ya, sudah mengecat karena dia sudah menggunakan perintah paint white. Jadi ini sudah terbentuk huruf I ya, huruf I. Oke, next berikutnya kita lanjut ke pembuatan huruf A ya, huruf A. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, masih di halaman 86 poin ke-7 ya. Nah, di situ kodenya yang pertama adalah write. Ya, write. Lalu enter lagi ke bawah.
forward, maju sebanyak 2 langkah, kemudian left, belok ke kiri, dan backward. Nah, backward ini dia akan mundur sebanyak 2 langkah. Oke, kita coba lagi apakah si robot berjalan sesuai dengan perintah kita atau ada yang error ya. Kita coba dulu. Gimana stamina gini? Mungkin ini gaji. Nah, di sini kita bisa mempercepat proses jalannya robot ya. Di menu ini dia akan cepat. Ya. Oke, si robot sudah berpindah, sudah membuat huruf spasi ya untuk pembuatan huruf berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat huruf A ya. Nah, seperti yang ada di halaman 86 poin ke-8 ya. Huruf A itu diambil dari kode halaman sebelumnya ya. Halaman 87 ya, berarti 85. Berarti kita coba ketikkan dulu di bawah, kita bikin keterangan ya. Ini keterangan saja, bukan perintah untuk menggerakkan robot, hanya keterangan. Huruf A. Enter lagi ya, kita ambil kodenya di halaman 85 ya. Di poin keempat itu ada kode prosedur A, prosedur M, dan prosedur R. Nah, kalian mulai mengetikkan mulai dari kode di dalam kurung ya, kode di dalam kurung. Oke, langsung kita ketikkan saja untuk penulisan huruf A. Paint wet berarti si robot mulai mengecat ya. Lanjut, forward, maju sebanyak 2 langkah, kita lanjut lagi, right, belok ke kanan, enter ke bawah, forward lagi, maju sebanyak 2 langkah, kemudian ke kanan lagi, right ya, forward lagi. Ikuti dengan yang ada di buku ya, jangan sampai keliru atau salah dalam penulisan kode, nanti robotnya tidak akan berjalan. Oke, backward, lalu right, forward 2 langkah, yang terakhir stop painting. Si robot berhenti mengecat atau menuliskan huruf. Oke, coba kita jalankan dulu apakah ada kesalahan lagi.
Ya, dia sudah mulai membuat huruf A. Kalian lihat di sini kodenya mulai ini ya, mulai berjalan ya. Selamat pagi dan muda ya. Jadi kita ini ya, ini untuk Baik, si robot sudah mulai berputar, berarti prosesnya sudah selesai. Nah, untuk huruf selanjutnya, huruf M sampai membentuk huruf programmer, kalian coba sendiri menggunakan kode yang ada di buku ya, menggunakan kode yang ada di buku beserta tutorial video yang sudah saya buat. Baik, cukup sampai di sini tutorial video pembuatan robot menggunakan RoboMan. Silahkan dicoba sampai membuat kalimat I am programmer. Oke, terima kasih.